Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam, Dok. Ya, selamat siang semuanya ya. Waalaikumsalam, Dok. Mungkin ini satu perkenalan juga karena baru sekali lah kami dari divisi nefrologi masuk ke perkuliahan dari blok kardiovaskular ya. Memang ini permintaan kami supaya kami disertakan dalam blok kardiovaskular ini ya. Adapun kami diberi tugas sesuai dengan bidang saya ya. Jadi memang secondary hypertension dan dari ginjal ya. Nanti saya banyak berbicara tentang hipertensi sekunder yang berkaitan dengan ginjal. Walaupun seperti kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang ginjal sangat berperan dari sebagai penyebab hipertensi ya. Baik karena ginjal itu menghasilkan namanya hormon renin ya dalam rangka untuk mengatur tekanan darah, juga gangguan-gangguan tertentu daripada ginjal itu juga akan menyebabkan terjadinya secara otomatis gangguan daripada tekanan darah yang dalam hal ini salah satunya adalah hipertensi ya. Nah, topik kita adalah tentang hipertensi sekunder ya. Jadi hipertensi sekunder. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perkuliahan dari SKDI 2019, hipertensi sekunder ini diberi level 3A ya, diberi level 3A yang artinya para adik-adik sekalian semuanya sudah bisa mendiagnosis, melakukan penata laksana awal dan merujuk ya, kalau bukan gawat darurat ya. Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang, dan memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Kemudian lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dalam konteks penilaian kemampuan ya. Apalagi nanti kalau dalam kuliah saya selanjutnya nanti akan ditampilkan bahwa memang kasus-kasus daripada hipertensi sekunder ini memang kebanyakan adalah kasus-kasus spesialistik dan bahkan subspesialistik. Jadi memang membutuhkan banyak konsultasi dengan berbagai macam bidang ilmu. Nah, kami diberikan semacam tujuan pembelajaran dari learning objektifnya adalah menyampaikan 5 hal ini ya, menjelaskan definisi, menjelaskan etiologi, menjelaskan cara menegakkan diagnosis dan pemeriksaan hipertensi sekunder, dan menjelaskan terapi, komplikasi dan prognosis hipertensi sekunder, dan menjelaskan hipertensi sekunder pada penyakit ginjal kronis ya. Oke. Baik, seperti kita sama-sama ketahui ya, jadi kalau kita cerita tentang hipertensi itu terbagi dua ya. Jadi hipertensi itu berdasarkan klasifikasinya ada berdasarkan dari guideline masing-masing mempunyai patokan tersendiri ya kapan dikatakan hipertensi dan ada kriteria kapan dikatakan normal hipertensi. Tapi berdasarkan penyebabnya, apakah penyebabnya diketahui atau tidak juga ada pembagian tertentu yaitu yang disebut dengan hipertensi esensial atau yang dalam hal ini sering disebut sebagai hipertensi primer, dan ini merupakan 95% daripada keseluruhan hipertensi ya. Kemudian yang kedua yang sedang kita bicarakan nanti adalah secondary hypertension ya. Jadi secara umum hipertensi esensial ini 95% dan tidak mempunyai penyebab dasar yang menyebabkan daripada hipertensi, sedangkan yang secondary ini ada penyebabnya ya. Tapi sebenarnya nanti dalam mulai kebelakangan ini, kita sekarang sudah mulai bergeser paradigma. Apakah sebenarnya hipertensi sekunder ini yang tunggal 5% tidak diketahui penyebab ini memang karena kadang-kadang kita beranggapan bahwa kesulitan untuk dalam rangka menegakkan hipertensi sekunder ini. Ya, kenapa? Karena jarang kita berpikir hipertensi sekunder ini. Rata-rata kita semua menganggap kalau udah ada tekanan darah pasien tinggi, ya udah kita obati saja sebagai hipertensi, kita berikan saja obat-obat hipertensi, dan kita biasa tidak berpikir untuk mencari apakah ini menyatakan ini hipertensi yang esensial atau hipertensi sekunder. Apakah ini mungkin disebabkan karena memang prevalensi daripada hipertensi esensial itu memang banyak dan sekunder itu memang sedikit, atau sebenarnya kepekaan kita yang kurang untuk melihat apakah ini suatu hipertensi sekunder atau ada tanda-tanda. Tetapi sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak salah ya. Kita tidak terlalu memikirkan hipertensi sekunder ini ya, di samping memang karena jumlahnya yang cuma sekitar 5% ya. Bahkan ada juga beberapa kepustakaan yang menyatakan itu sekitar 10% ya. Nah,
Apa sebenarnya definisi daripada hipertensi sekunder itu ya? Kalau definisi hipertensi sekunder itu adalah sebenarnya suatu hipertensi yang disebabkan atau mempunyai penyebab yang dapat diidentifikasi ya. Dan apabila dia obati, dia dapat dan dia kemungkinan dapat diobati dengan memberikan penanganan atau intervensi terhadap penyebab khusus tersebut. Ya, jadi itu maksudnya ya. Jadi kebanyakan hipertensi primer kita tahu kita kasih obat. Kasih obat itu kan berdasarkan patofisiologi dari hipertensi. Tapi ada juga orang misalnya hipertensi. Nanti salah satu mungkin kita sebut misalnya ada hipertensi karena pemberian obat atau memakan obat dalam jangka panjang. Ya, jadi yang maksud dikatakan oleh slide ini adalah bahwa dia akan bisa diobati apabila penyebab daripada spesifiknya itu bisa diatasi atau diobati atau diberhentikan seperti obat-obat tadi ya. Nah, inilah yang perlu menjadi pemahaman kalian ya, bahwa karena bentuk dari sekunder adalah jarang dan screeningnya biasanya agak memakan waktu dan tenaga serta biaya dan biasanya memang akan sangat sangat boros, maka tidak terlalu cost efektif untuk mencari penyebab dari suatu hipertensi atau mencari apakah ini suatu hipertensi sekunder untuk semua pasien. Jadi mungkin harus ditegaskan lagi bahwa tidak semua pasien kita harus cari ya. Kenapa? Itu tadi ya, karena dia sifatnya jarang dan biasanya mahal. Kadang-kadang mahal dan memang memerlukan banyak pemeriksaan-pemeriksaan tertentu ya. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa setelah ini mengatakan bahwa tidak semua orang harus dilakukan pemeriksaan hipertensi ya selama tekanan darahnya terkontrol. Ya, jadi ketika kita berpikir tekanannya terkontrol, fine aja, nggak ada keluhan, ya udah kita kasih obat-obatan hipertensi sudah selesai ya. Nah, ketika hipertensi tidak terkontrol atau malah terjadi yang disebut dengan namanya hipertensi resisten, itulah salah satu alasan kita berpikir bahwa ada kemungkinan hipertensi sekunder pada pasien ini. Apalagi kalau pada pasien ini sudah diberikan obat dengan dosis maksimal dan dengan kombinasi maksimal. Kita harus terpikirkan suatu hipertensi sekunder ya. Nah, kemudian kita memikirkan juga kepentingan kapan kita memerlukan mendiagnosis suatu hipertensi sekunder ya. Pertama begini, kita melihat bahwa ada dugaan-dugaan bahwa pasien ini apabila didapatkan bahwa hipertensinya sekunder, dikatakan bahwa intervensinya itu dapat mengobati ya, terutama misalnya pasien-pasien yang usianya lebih muda ya. Jadi intervensinya dapat mengobati. Jangan misalnya kita kasih kita bilang hipertensi sekunder, tahu-tahu nggak bisa diobati, itu enggak ya. Misalnya apa? Misalnya pada pasien-pasien yang usia muda yang mengalami namanya koartasio aorta ya. Itu kalau dilakukan terapi dengan lakukan operasi itu biasanya akan membaik klinisnya dan salah satu tandanya adalah tekanan darah menjadi baik ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan renal arteri fibromuskular displasia ya, kalau dilakukan renal angioplasti, misalnya kita menduga pasien kita ini terjadi suatu renal arteri fibromuskular displasia, maka itu kita putuskan untuk mencarinya, mendiagnosisnya secara lebih teliti dan lebih lanjut ya. Kemudian misalnya pasien-pasien oleh karena adanya suatu adrenal adenoma ya, dan itu bisa ya dengan dilakukan penanganan-penanganan tertentu dengan membuang adrenal adenomanya ya. Kemudian misalnya pada pasien-pasien oleh karena obat-obat yang sensitif terhadap channel daripada ion ya, misalnya penggunaan amiloid ya pada pasien-pasien dengan diagnosis Leader syndrome ya. Kemudian satu lagi di sini dikatakan bahwa pasien-pasien itu bisa diobati ya, ada kemungkinan bisa diobati. Kok tadi memang pasti bisa diobati dengan janin. Ini kemudian misalnya dengan men-stop obat-obat antihipertensi yang menyebabkan malah tekanan darahnya jadi tidak terkontrol oleh karena obat-obat antihipertensi itu menyebabkan kerusakan daripada vaskular atau organ tertentu sehingga tekanan darahnya malah menjadi naik dan tidak terkontrol. Jadi itu ya, memang ada beberapa nanti kita lihat misalnya ada klasifikasi arteri pada pasien-pasien mengalami namanya arteri stenosis ya.
Nah, kalau kita lihat dari persentase daripada hipertensi sekunder ini, itu sekitar primary atau esensial yang tidak diketahui penyebab itu ada 94 sampai 95% ya. Coba lihat yang sekunder ini sekitar 6 atau 5% saja ya. Tengok nih, yang paling banyak justru adalah dari renal ya, renal parenchyma sekitar 2 sampai 3% ya. Jadi kita nggak heran nih karena peran daripada ginjal juga dalam rangka untuk mengatur tekanan darah ya. Kemudian yang berkaitan dengan renal ini adalah kelainan yang terdapat pada pembuluh darah daripada ginjal disebut dengan hipertensi renovaskular. Kemudian ada juga lagi terapi-terapi penyebab-penyebab hipertensi oleh karena endokrin ya, misalnya pada primary aldosteronism ya, pada pheochromocytoma, pada Cushing syndrome, pada akromegali, kemudian pada kelainan-kelainan vaskular. Kemudian ada kelainan-kelainan yang berhubungan dengan pemberian obat-obatan ya, ada NSAID biasa diberikan pada orang-orang yang memerlukan obat anti nyeri ya. Obat anti nyeri misalnya NSAID ya, kemudian orang yang menggunakan kontrasepsi oral, steroid, siklosporin ya. Kemudian orang-orang yang mengalami namanya obstruksi OSA atau obstructive sleep apnea ya. Nah, bagaimana kita memikirkan untuk suatu pasien-pasien ada kemungkinan suatu hipertensi sekunder? Ada namanya pendekatan berdasarkan jembatan keledai ABCDE ya, yang disebut dengan approach by ABCDE mnemonic ya. Nah, pada ini kita lihat misalnya kapan kita terpikirkan suatu hipertensi sekunder ya, misalnya A, akurasi ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa pengukuran tekanan darah kita benar, bagus dulu sebelum kita melakukan pendekatan untuk memikirkan suatu hipertensi sekunder ya. Kemudian ada namanya apnea ya, atau tadi OSA ya, obstructive sleep apnea ya. Kemudian hiperaldosteronism ya, B pada bad kidney atau blood ya, pada tirotoksikosis ya. Kemudian yang C koartasio ya, katekolamin, kortisol, kemudian D drug, dan E adalah kelainan yang berhubungan dengan endokrin ya. Nah, ada juga yang pendekatan dengan melakukan suatu systemic questionnaire ya, kuesioner yang secara sistemik. Coba lihat dari pertanyaan ini. Jadi ada namanya HIC questionnaire ya. Jadi kuesioner ini sebenarnya ada beberapa halaman, cuma saya persingkat saja bahwa ada beberapa wawancara atau kalimat-kalimat yang ditanyakan kepada pasien yang kita duga suatu hipertensi sekunder ya. Yang pertanyaan-pertanyaan itu sehubungan dengan berbagai macam jenisnya. Misalnya pertanyaan 1 sampai 4 ini berkaitan dengan hipertensi sekunder, pertanyaan nomor 5 sampai 11 berkaitan dengan hipertensi sekunder yang disebabkan oleh karena hiperaldosteronism ya. Kemudian juga ya penyebab-penyebab lainnya ya, ada pheochromocytoma, semuanya ada pertanyaan. Jadi ini dilakukan wawancara ya pasien secara terpimpin dengan pada akhirnya terisi kuesioner ini sehingga kita dapat menentukan apakah pasien ini ada dugaan ke arah suatu hipertensi sekunder ya. Nah, ada juga pendekatan berdasarkan manifestasi klinisnya ya. Nah, saya mengambil satu contoh suatu tulisan di European Heart Journal tentang kapan kita melakukan suatu pemeriksaan terhadap hipertensi sekunder ya, kapan, untuk siapa-siapa, dan bagaimana cara mendeteksinya atau melakukan screeningnya ya. Nah, ada suatu karakteristik yang umum untuk kita menduga suatu hipertensi sekunder pada seseorang ya. Pertama, kita memutuskan screening untuk orang-orang, ini yang recommendation ya, ada yang recommendation, ada yang keadaan klinis untuk screening ya. Yang rekomendasinya adalah adanya suatu onset baru atau hipertensi daripada yang hipertensi tidak terkontrol ya. Itu seperti itu. Ada orang yang hipertensinya baru terjadi atau hipertensi yang tak terkontrol. Selama ini terkontrol tapi tiba-tiba tak terkontrol ya. Jadi, nah ini diberikan kelas 1 rekomendasinya. Kemudian adanya suatu keadaan klinis yang tertentu. Misalnya apa? Adanya menggunakan obat-obat yang resisten atau yang dapat obat-obat yang dapat membuat suatu hipertensi menjadi resisten, atau obat-obat yang dapat malah membuat peningkatan tekanan darah ya. Kemudian adanya suatu perburukan daripada hipertensi ya, terjadi hipertensi krisis, apalagi dalam bentuk hipertensi hipertensi urgensi atau hipertensi emergensi ya. Kemudian suatu onset hipertensi yang terjadi pada orang-orang usia yang muda ya, di bawah 30 tahun ya. Kemudian adanya suatu eksaserbasi orang yang sebelumnya tensinya terkontrol tapi terjadi perburukan atau eksaserbasi ya.
Nah, ini satu lagi disebut sebagai disproportionate target organ damage ya. Jadi gini, maksudnya for the degree of hypertension. Misalnya gini, kita ketahui hipertensinya itu baru setahun ya, dia sadar baru setahun, tapi kita tanya sudah ada komplikasinya. Misalnya sudah ada hipertensi retinopatinya, sudah ada hipertensi heart disease dengan ditemukan adanya left ventricular hypertrophy. Ya, itu kita harus pikirkan ya. Kemudian adanya suatu kejadian perbukaan hipertensi dengan terjadinya suatu accelerated atau malignant hypertension ya. Kemudian adanya suatu hipertensi diastolic pada usia-usia tua ya. Jadi ini ya yang harus kita pikirkan ya. Nah, itu tadi kita lihat berdasarkan American College of Cardiology atau American Heart Association tahun 2017. Kemudian dari European Heart Journal atau ESC, European Society of Cardiology tahun 2018 pun tidak terlalu berbeda ya dengan yang tadi, cuman sama ya, cuman di sini ada tambahan bahwa severe dia menentukan lebih jelas ya, severe atau grade 3. Tadi bilangnya hanya hipertensi tidak terkontrol, tapi ini ya, severe grade 3 hypertension or hypertension emergency ya. Kemudian adanya suatu extensive HMOD. HMOD itu adalah hipertensi median organ damage. Jadi itu juga merupakan satu penanda kita ya. Dan apa yang dikatakan oleh rekomendasi daripada hipertensi yang terbaru dari International Society of Hypertension tahun 2020 ya. Jadi apa? Kalau hipertensi guideline dari International Society of Hypertension atau WHO ya, atau WHO ya. Jadi mereka membagi atas esensial dan optimal. Kalau esensial itu adalah tidak berdasarkan keadaan yang ideal, keadaan yang paling baik ya. Jadi itu berdasarkan berapa kemampuan daripada suatu negara atau suatu tempat ya. Sedangkan optimal itu berdasarkan yang paling ideal atau berdasarkan evidence based medicine ya. Sama saja, cuman mereka membaginya berdasarkan ada yang esensial, yang optimal. Kalau optimal di tempat-tempat yang pusat-pusat kesehatannya lebih maju, punya alat lebih banyak. Nah, dilakukan investigasi lebih lanjut untuk hipertensi sekunder dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah canggih-canggih seperti ini ya, selain tentunya oleh karena pemeriksaan daripada anamnesis dan physical examination ya, atau pemeriksaan fisiknya ya. Itu. Apa yang harus kita urutkan untuk melakukan suatu pemeriksaan terhadap hipertensi sekunder ya. Jadi ada beberapa klinikal secara umum yang harus kita tentukan ya. Misalnya berdasarkan suatu usia, nanti ada kelompok-kelompok usia tertentu, berdasarkan kelompok-kelompok usia tertentu ya, selain karena usia muda, ada kelompok-kelompok usia tertentu yang lebih menyebabkan suatu penyakit hipertensi sekunder tertentu ya. Kemudian ini ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya kalau orang yang OSA, obstructive sleep apnea, dia sering terbangun tengah malam, mengorok, tiba-tiba terbangun malam sesak ya. Kadang-kadang ada juga yang sleepwalking ya, jalan dia pagi, jalan-jalan sendiri ya. Kemudian adanya suatu resistensi severe hypertension, kemudian ada target organ damage. Kemudian urutannya kita melakukan pemeriksaan ABPM selama 24 jam ya, ambulatory blood pressure measurement ya. Jadi dengan apa ini tujuannya? Kadang-kadang supaya kita yakin bahwa pasien yang kita jumpai dengan tekanan darah itu rupanya bukan suatu white coat hypertension ya. Kemudian adanya suatu pseudo resisten, kemudian adanya suatu dipping status. Jadi ini harus kita singkirkan juga kemungkinannya. Kemudian kita juga harus mengeklusi faktor-faktor lain ya. Apakah ada penggunaan obat-obat ya sehingga menyebabkan tekanan darahnya tinggi ya. Kemudian apakah ada kepatuhan berobat yang tidak memadai seperti yang seharusnya dilakukannya ya. Kemudian juga pemeriksaan bentuk-bentuk untuk hipertensi sekunder yang lain ya pada keadaan-keadaan penyakit yang berhubungan dengan hipertensi sekunder tersebut ya. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan pendekatan berdasarkan usia tertentu ya. Jadi kalau ada kelompok usia dengan usia sampai 12 tahun itu dia hipertensi sekunder itu sekitar 70-85% dari keseluruhan 5% daripada hipertensi tadi ya, itu children. Nah, kalau yang anak-anak yang umur sampai 12 tahun itu ini yang paling banyak ya, renal parenchymal disease atau coarctatio aorta ya. Kalau dia lebih usia tua lagi seperti ini ya. Jadi kalian misalnya ada datang Atta Halilintar datang ke kalian, tahu kalian umurnya masuk
yang adult ya, dia 20 atau 30 awal, datang dia, oh dengan hipertensi yang tidak terkontrol atau hipertensi resisten, oh kita kepikiran suatu hipertensi sekunder. Inilah kira-kira kemungkinannya ya. Apa? Kemungkinan disfungsi tiroid, kemungkinan fibromuscular dysplasia atau renal parenchymal disease bisa ya. Atau misalnya datang Aurel, bininya si Atta ini kan, usianya lebih muda lagi lah kelompoknya. Nah, kalau dia datang tekanan darah tinggi, ya, nah, kita sesuai dengan apa ya, kelompok usianya ada pendekatan-pendekatan yang tertentu untuk mendiagnosis apakah lebih mengarah ke satu penyakit yang berhubungan dengan hipertensi sekunder ya tertentu ya. Ini merupakan suatu algoritma melakukan pemeriksaan evaluasi awal untuk pasien-pasien dengan yang kita duga suatu hipertensi sekunder ya, berdasarkan kelompok grup ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, kita melakukan pertama-tama dengan pemeriksaan tekanan darah yang secara akurat ya, singkirkan kemungkinan adanya obat-obatan atau makanan-makanan yang bisa menyebabkan tensi tinggi ya. Kemudian pasien ini juga kita lakukan pemeriksaan fisik ya, anamnesis, pemeriksaan laboratorium ya, dapat clinical clue-nya ya, apakah ada dapat clinical clue atau tidak ada clinical clue ya, tetapi ada juga yang tidak ada clinical clue tapi hipertensi sekundernya masih merupakan perhatian kita ya. Misalnya untuk orang-orang yang child adolescent ini lakukan pemeriksaannya ini, kalau yang adult ini, yang middle age adult, kalau older age-nya ini ya. Kemudian ini kita lakukan seperti ini ya. Jadi memang pendekatan-pendekatannya kalau kita lihat memang terbukti memang mahal dan memang memerlukan pemeriksaan laboratorium yang panjang ya. Nah, ada yang disebut dengan second diagnostic look ya. Jadi apa itu ya? Misalnya gini, second diagnostic ada suatu kejadian yang kedua, ada kejadian ikutan apabila kita memberikan obat-obat yang mempunyai efek terhadap tekanan darah ya. Misalkan apa? Ini contoh ya. Adanya suatu penurunan yang eksesif daripada kadar kalium dengan dosis yang rendah pada pemberian diuretik ya. Jadi itu ya, misalnya apa? Kita duganya kalau kayak ini ada suatu primary aldosteronism ya, atau suatu endogen atau eksogen dari mineral corticoid excess ya. Kemudian yang kedua adanya suatu penurunan eksesif daripada GFR hanya dengan dosis rendah daripada ACE inhibitor ya. Itu kita duga apa? RAS. RAS itu artinya renal artery stenosis ya. Renal artery stenosis yang apalagi kalau dia misalnya bilateral itu terjadi penurunan tekanan darah yang bermakna apabila diberikan dosis rendah daripada ACE ya. Kemudian hipertensi resisten yang nyata ya, kemudian tekanan darah yang menurun tetapi tetap labil ya. Apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan screening? Nah, sebelum kita melakukan screening untuk melihat apakah ini hipertensi sekunder atau tidak, nah karena memang pasien-pasien datang biasanya dengan hipertensi yang tidak terkontrol atau misalnya kadang pasien-pasien dengan resisten hipertensi, yang kita lakukan ini ada 4-5 kelompok ini ya. Pertama, kita menyingkirkan kemungkinan adanya suatu pseudo hypertension. Pseudo hypertensi bagaimana? Sebenarnya tekanan darah yang normal, cuma kita cara memeriksanya nggak benar ya. Misalnya apa? Pasien-pasien itu tidak bagus lakukan pemeriksaan, belum dikosongkan kandung kemihnya, lagi sesak kencing ya. Kemudian mengukurnya nggak benar ya. Kemudian cuff-nya, ukuran cuff-nya atau cuff-nya itu yang tempat menutup daripada tangan itu tidak benar ya. Kemudian adanya suatu pseudo resisten ya. Ya, itu kita lihat kadang-kadang kita anggap dia resisten padahal sebenarnya karena obatnya dosisnya belum cukup ya. Kalau kita menyatakan resisten kan dia dengan 3 obat, minimal 3 obat yang dengan dosis yang tertentu, yang dosis optimal ya. Kemudian adanya suatu kontrol pengobatan yang tidak baik, kemudian ada white coat hypertension, kemudian ada yang berhubungan dengan pemberian obat. Jadi ini dulu kita singkirkan, kemudian kita baru berpikir untuk mencari-cari apakah ini hipertensi sekunder atau tidak ya. Nah, bagaimana kita memikirkan adanya suatu secondary hypertension atau ini sebenarnya pseudo resisten ya. Ini ya mengukur tekanan darah yang tidak benar, kemudian ada orang tertentu dengan adanya suatu kalsifikasi atau arteriosklerotik arteri yang diduga ya. Kemudian adanya white coat effect ya, oleh karena memang kadang-kadang orang
diperiksa di satu institusi kesehatan, berjumpa dengan dokter atau perawat, tekanan darah malah naik ya. Kemudian adanya poor patient adherence ya, medication yang side effect-nya ya, complicated dosing ya. Misalnya pasien-pasien ini kepatuhannya terganggu. Kenapa? Misalnya ada efek samping daripada obat yang kita berikan. Itu harus kita jadi pertimbangan. Jadi kita memberikan obat memang harus kita hindari. Kemudian dosisnya complicated ya. Saat ini hari 1,5 kali, siang katanya 2 kali 1, ya malam 3 kali 1. Nah itu kadang-kadang kan pusing, apalagi orang-orang yang udah usia tua ya. Mereka nggak terlalu apa, kalau yang gampangnya makanya biasanya makan pagi 1 kali sehari semua, dari pukul rata aja ya. Jadi itu biasanya lebih gampang pasien untuk patuh atau adherence-nya bagus ya. Kemudian edukasi yang tidak baik, kemudian adanya masalah dalam rangka cost ya. Jadi dalam cost atau biaya atau mahalnya harga obat ini harus kita pikirkan. Jangan kita memikirkan obat, oh bagus, tapi karena dia nggak mampu, dia hanya mampu mengkonsumsi obat itu 3 hari, 5 hari saja. Setelah itu dia tidak mampu mengkonsumsi obat itu karena mahal ya. Walaupun seperti kita ketahui bahwa obat-obat walaupun tidak harus bahwa obat yang mahal itu adalah obat yang bagus ya. Tetapi yang paling penting adalah konsistensi daripada memakan obat, harus continue dia ya. Kemudian ada juga karena dosis obatnya yang tidak cukup atau memang ada kombinasinya tidak cocok ya. Kemudian atau tidak tercapainya suatu target tertentu oleh karena regimen obatnya tidak memenuhi yang kita harapkan ya. Nah, inilah obat-obat yang berkaitan dengan hipertensi ya. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi obat ini tekanan darahnya tinggi, apalagi kalau tekanan tidak terkontrol, pikirkanlah kemungkinan bahwa dia disebabkan oleh obat-obat ini ya, karena dia sedang mengkonsumsi obat-obat ini. Jadi ini harus dari pertanyaan kita ya, apakah dia menggunakan pseudoephedrine ya, kemudian obat-obat yang obat-obat untuk pasien-pasien psikosomatis ya. Kemudian untuk adanya pemberian steroid atau erythropoietin, jadi ini memang harus kita pikirkan juga ya. Nah, di dalam hal tertentu itu perlu juga kita melakukan pemeriksaan yang disebut dengan ABPM ya. Dengan melakukan ABPM juga kadang-kadang kita bisa membedakan, misalnya apakah ini suatu benar-benar hipertensi, apa dia bukan cuma misalnya white coat hypertension atau misalnya hipertensi yang tidak cukup untuk mendiagnosisnya. Jadi ini ya, ada kriteria-kriteria tertentu berdasarkan pemeriksaan ABPM sehingga menggolongkan terhadap tertentu ya. Nah, ada juga peran daripada ekokardiografi yang terutama dalam mendiagnosis kelainan daripada struktur daripada jantung yang terkait dengan suatu hipertensi sekunder ya. Jadi misalnya pasien-pasien tertentu oleh karena suatu primary aldosterone atau renovascular hypertension bisa mendapatkan tanda-tandanya itu dengan pemeriksaan ekokardiografi ya. Atau misalnya pasien-pasien yang OSA, obstructive sleep apnea ya. Itu kadang-kadang dijumpai LVH kan kadang-kadang juga dijumpai dengan adanya LAH atau LPH ya. Kemudian pasien-pasien dengan hipertensi ya yang usia muda ya, pada orang dewasa muda, ekokardiografi juga dapat merupakan suatu metode screening untuk mendiagnosis suatu koartasio aorta ya. Jadi itu. Inilah suatu gambaran sekilas pandang tentang penyebab hipertensi sekunder yang paling banyak ya, mulai dari secondary cause-nya bagaimana, prevalensinya. Ini ada dua kepustakaan ya, kepustakaan A dan kepustakaan B ya. Kemudian ada historinya apa yang kita harus cari secara anamnesis, kemudian screeningnya apa, kemudian apa finding klinisnya, kemudian laboratorium findingnya apa ya, temuan laboratoriumnya apa ya. Jadi mulai dari obstructive sleep apnea ya, misalnya apa historinya, kita dapat analisis bahwa pasien itu sering mengorok ya, kemudian pasien-pasien dia sering di waktu siang hari dia ketidur, malam hari dia nggak bisa tidur ya, seperti itu. Atau pasien-pasien yang iritabilitas ya, sangat gampang marah, gampang tersinggung ya. Kemudian adanya suatu renal parenchyma ya, ini caranya dengan melakukan USG atau pemeriksaan creatinine saja ya. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan
hipertensi sekunder ya. Ini juga sambungannya. Kapan kita mencurigai suatu Cushing syndrome atau adanya suatu poikilokromositoma atau koartesia aorta ya. Ada beberapa tanda-tanda tertentu, klinis tertentu yang bisa kita cari untuk membaguskan pasien ini ya. Ini juga suatu gambaran daripada hipertensi sekunder ya. Bagaimana suatu hipertensi sekunder ya, perjalanan klinisnya ya, pemeriksaan fisik apa yang kita cari ya. Kemudian adanya suatu pemeriksaan biochemistry-nya atau kimia, urin kimianya ya. Kemudian apa pengobatan atau pemeriksaan lanjutan yang harus kita penuhi untuk mendiagnosis daripada suatu hipertensi sekunder pada kasus-kasus ini tadi ya. Nah, ada beberapa pemeriksaan diagnostik untuk menentukan penyebab suatu hipertensi atau mencari suatu hipertensi sekunder ya. Apa itu misalnya dengan pemeriksaan, misalnya kalau untuk diagnosis hiperaldosteronisme itu dengan pemeriksaan aldosteron reninasi yang lebih dari 20 ya. Ini lain positif likelihood rasionya bagaimana, negatif likelihood-nya 0,16 ya, atau yang lain-lain semuanya ada jadinya semacam positif likelihood atau negatif likelihood, sehingga pada pasien-pasien ini kita makin tinggi positif likelihood rasionya itu justru lebih bagus dalam rangka mendiagnosis ya, dan apalagi kita menyesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada pasien tersebut ya. Nah, oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Dok. Coba si Mercy Priski Zebua. Mana ini orangnya? Iya, Dok. Nah, enggak ada pertanyaan, Dek? Untuk saat ini belum ada, Dok. Saat ini belum ada ya. Jadi kapan pun belum tahu ada atau enggak ya. Oke. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, sekarang kita bercerita tentang terkaitnya suatu hipertensi sekunder yang berkaitan dengan ginjal. Coba kita lihat dari ini, secondary hypertension ya. Dari kelompok renal ini sebenarnya paling banyak. Kalau kita totalkan itu sekitar 3-5% ya. Dari keseluruhan hipertensi. Lumayan ya. Kalau yang lain itu di bawah 1% itu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan hipertensi berkaitan dengan renal itu harus benar-benar kalian apakan ya. Harus kalian pikirkan yang pertama sekali ya, di samping yang lain-lain, karena yang lain itu memang sangat sedikit penyebabnya ya. Nah, apa patogenesis daripada hipertensi pada pasien-pasien yang CKD ya? Jadi patogenesisnya apa? Adanya suatu kelebihan daripada garam dan air, karena salah satu fungsi daripada ginjal adalah mengeluarkan sodium dan air ya. Jadi tadi kalau dia retensi volume, retensi air, itu tekanan darah akan otomatis meningkat sebagai mekanisme kompensasi ya, sama dengan kelebihan cairan atau kelebihan daripada garam ya. Kemudian adanya suatu renin angiotensin aldosteron system ya. Kemudian ada sympathetic nervous system, kemudian ada sensitivitas yang berkurang ya. Ada beberapa hal-hal lain yang memang terkait dengan patogenesis hipertensi pada CKD ya. Kemudian untuk pasien-pasien CKD ini apabila dia sudah mendapatkan dalam stadium perlu namanya regular hemodialisis. Nah, pada saat dia melakukan hemodialisis pun reguler ada disebut dengan suatu kejadian disebut dengan intradialytic hypertension. Ya. Jadi walaupun pasien-pasien HD ini kadang-kadang dia lakukan tekanan darah, justru tekanan darah bisa turun ya, atau misalnya tekanan darahnya malah jeblos ya, membuat dia pasien-pasien itu jadi lebih kurang nyaman ya, karena biasanya tekanan darahnya sudah agak lebih tinggi, kali ini tekanan darahnya lebih rendah ya. Jadi apa definisi daripada hipertensi dialitik itu adalah hipertensi intradialitik adalah suatu peningkatan tekanan darah lebih besar sama dengan 10 untuk sistol atau lebih pada pre dan post HD ya. Jadi itulah gunanya kita lakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien-pasien ya. Kalau ada peningkatan 10% itu kita nyatakan suatu hipertensi sekunder ya. Jadi memang harus betul-betul perhatikan soal hipertensi ini ya, bukan saja kita membuang saja, tidak melihat ke bawah apakah buang air kecil kita bagus atau tidak ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa penyebab yang berkaitan dengan hipertensi intradialitiknya. Ada suatu ekspansi daripada volume ekstraseluler ya.
kemudian adanya suatu gangguan daripada cardiopulmonary reseptor ya, kemudian endothelial dysfunction ya, kemudian ada lagi hal-hal yang lain, misalnya karena volume overload atau ada suatu pembuangan obat antihipertensi. Jadi dalam keadaan tertentu kita harus memiliki obat antihipertensi untuk pasien-pasien yang sudah HD ya, jangan yang terbuang, tercuci. Jadi dia seolah-olah nggak dapat obat antihipertensi, padahal sebenarnya karena efeknya yang masih ada pada pasiennya sehingga menunggu dibuangkan baru dia dosisnya masih maksimal ya. Seperti itu ya. Nah, kita cerita tentang suatu kalau tadi hipertensi renal, ada hipertensi parenkim renal, ada yang renovascular hypertension ya. Kalau kita lihat dari gambar ini sudah banyak perkembangan mulai dari tahun 1930 sampai 2015, yaitu perkembangan daripada obat-obatan ya, di mana obat-obat dulu dipakai, sekarang tidak dipakai lagi ya. Kemudian obat-obat dulu dipakai berdasarkan dengan pemberian obat-obatan saja, sekarang pun bisa saja tidak dipakai ketika kita mendapatkan obat yang jauh lebih aman dan obat-obat dengan obat-obat dengan tertentu lah ya. Jadi kita lihat di perkembangan mulai dari tahun 1930 sampai 2015 bagaimana ditemukannya suatu obat-obat ya. Misalnya sekarang yang kalau didengung-dengungkan bahwa obat yang paling banyak itu adalah obat yang berkaitan dengan obat-obat yang berkaitan dengan S atau ARB ya, karena itu obat yang dibutuhkan dan masih menjadi terapi utama lini pertama, karena beberapa obat-obatan memang sebenarnya kalau kita lihat dari pendampingan obat itu dia memang karena pemberian S atau ARB ya. Lagi pula memang kalau pasien-pasien dengan CKD dengan gangguan hipertensi, maka obat yang kita pilihkan adalah sebagai drug of choice atau first line-nya adalah golongan S atau ARB. Nah, lihat perkembangan daripada tahun 1930 sampai 2015 ini ya. Apa yang kita lihat di sini bahwa ada perkembangan daripada suatu obat antihipertensi sambil mereka melakukan penanganan atau melakukan deteksi dini apa memang ginjal sebagai penyebabnya ya. Nah, untuk cerita tentang arteriosklerosis atau yang ada unilateral ya, satu saja, sebelah saja ya. Nah, sebelah saja juga bisa menyebabkan hipertensi di salah satu tandanya. Tapi kalau kita menduga bahwa ini suatu hipertensi yang bilateral atau dua ya, dari pembuluh darah daripada ginjalnya ada ke kiri ke kanan, maka kita mempunyai pilihan-pilihan lain untuk melakukan terapi ya. Jadi tidak sama dengan seperti tadi ya. Karena ya nggak tahu lah saya bagaimana ya. Oke. Hipertensi renal arteriosklerosis kalau coba kita lihat dari sini ya. Kalau dia yang satu ya, itu masih ada kemungkinan dia misal bisa bekerja, dan satu lagi ginjalnya itu akan mengalami pembesaran. Kenapa? Karena ada peningkatan aktivitas ya, ada peningkatan untuk mengkompensasi tekanan darah yang perfusi ginjal yang terganggu di sebelah oleh karena arteriosklerosis, sehingga akan terjadi berbagai suatu patofisiologi lanjutan ya, sehingga ada terjadi penekanan daripada RAS ya, kemudian akhirnya ujungnya ada peningkatan daripada ekskresi daripada natrium. Tapi dalam keadaan tertentu akan terjadi masalah hipertensi juga ya, jadinya nggak terkontrol. Demikian juga kalau dua ya, dua ini ada yang memang karena pokoknya intinya ginjalnya dua-dua nggak bagus lagi, bisa karena dia stenosis pada satu dan pasien-pasiennya ini memang tinggal satu, atau pasien yang masih dua tapi sudah mengalami stenosis. Jadi ini memang tantangannya agak berat juga untuk menangani ini ya. Nah, inilah perjalanan penyakit bagaimana suatu renal arteriostenosis nanti pada ujungnya, pada awalnya walaupun nampak kayak pelan-pelan, tetapi nanti ujung-ujungnya pasiennya menjadi cuci darah ya, karena ujungnya bisa sampai ke end stage renal disease-nya ya. Ini adalah berbagai macam lesi-lesi vaskuler yang akan memproduksi suatu keadaan yang disebut dengan hipoproduksi ginjal dan suatu sindroma renovascular hypertension ya. Jadi ini ya, ada yang unilateral ya, ada yang medial hyperplasia ya. Nah, kalau kita lihat tentang penyakit arteriostenosis, ada klasifikasinya ya, ada klasifikasinya berdasarkan memang karena suatu arteriosklerosis ya, memang karena klasifikasi biasanya dan biasa pada usia tua ya. Kemudian adanya fibrosdysplasia ya, ini biasa pada pasien yang mengalami namanya penyakit jantung koroner ya. Jadi ini insidennya juga tertulis sini ya. Kemudian ada suatu prevalensi rate daripada arteriosklerotik untuk pasien yang renal arteriosklerosis ya. Jadi pasien-pasien yang renal arteriosklerosis oleh karena arteriosklerosis dilakukan pemeriksaan
berapa diameternya, dan ternyata pendapatannya seperti dia prevalensinya ya. Oke. Ada juga sindroma-sindroma yang berkaitan dengan hipertensi renovaskular ya. Apa itu? Itulah early atau late onset atau hypertension, kemudian akselerasi suatu hipertensi yang sedang diobati sebenarnya, kemudian akut renal failure during treatment of hypertension, kemudian ada suatu pembuangan daripada pulmonary ödem ya, kemudian adanya progresivitas daripada fungsi ginjal ya. Nah, ini beberapa gambaran suatu gambaran klinis atau gambaran gejala atau tanda pasien-pasien yang mengalami renovascular hypertension ya. Jadi bisa lihat dari durasinya di bawah 1 tahun ya. Usia paling tinggi adalah 50 tahun ya. Jadi seperti itu. Ini ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan ya, dan sifatnya invasif ya, karena kita harus berpikir kalau kita melakukan pemeriksaan yang invasif ya, pasien-pasien kadang-kadang bisa terpengaruh juga tekanan darah malah jadi makin naik, jadi atau yang normal malah jadi hipertensi ya. Jadi memang harus hati-hati. Tapi ini ada beberapa pembelian kapan kita melakukan pemeriksaan yang non invasif ini untuk mendiagnosis suatu hipertensi renovaskular, dalam hal ini adalah renal artery stenosis ya. Jadi itu yang kita lakukan ya. Baik, mungkin sebagai kesimpulan daripada kuliah ini adalah hipertensi sekunder mengenai hanya 5-10% dari keseluruhan penderita hipertensi. Kemudian screening untuk mendeteksi hipertensi sekunder ini mahal dan memakan waktu dan harus dilakukan pada pasien dengan kejuruan tinggi secara klinis. Kemudian meskipun telah didapatkan dan penyebab sekunder diterapi secara tepat, tekanan darah jarang kembali ke tingkat normal atau terkendali. Pasien dengan etiologi hipertensi yang secara potensial reversibel, deteksi dini dan terapi yang tepat penting untuk mencegah kerusakan yang irreversibel pada pembuluh darah sistemik. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan ya, adik-adik semua ya. Silakan kalau ada pertanyaan.